saya melihat ke selatan, kemudian saya ngeliat ke arah lebih baratnya lagi, dan ada di sepanjang itu sampai ke arah barat sana, mungkin ke arah Sumatera kali ya. Awalnya kayak Fata Morgana yang saya maksud tuh kayak aspal yang lagi di tengah hari gitu, kayak gitu lah. Nah, awalnya saya lihat kayak gitu, kemudian lama-lama jadi ada bayangan hitam. Belakangan ini kan orang suka menyebutkan, bukan suka ya, tapi mulai menyebut sebuah keresahan bahwa di akhir tahun ini akan ada banyak yang perlu diantisipasi, terutama menyangkut prediksi atau ramalan. Orang-orang bilangnya kan kita harus waspada nih akhir tahun ini, entah nanti terjadi sesuatu atau tidak. Apakah kejadian itu juga terkait dengan hal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Sobat Time Travel, Alif, semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan kesehatan. Nah, Sobat Time Travel, di episode kali ini sebenarnya itu kita udah, mungkin Sobat Time Travel atau Alif juga banyak menemukan artikel-artikel semacam ini beberapa tahun belakangan ini. Jadi ada sejumlah penelitian yang mengungkapkan tentang kewaspadaan akan potensi bencana dari aktivitas tingkat tinggi tektonik ya gitu ya, di bagian barat Pulau Sumatera dan juga di bagian selatan Pulau Jawa, khususnya yang di bagian baratnya gitu. Nah, akibat dari pertemuan lempeng-lempeng bumi. Nah, penelitian itu juga mengungkapkan adanya satu siklus keberulangan gitu ya. Dari hasil penghitungan mereka terhadap pergerakan lempeng-lempeng bumi dari pergerakan GPS gitu. Dan juga potensi tentang estimasi tumbukan yang terjadi jika lempeng-lempeng itu nanti pada saatnya bertemu. Nah, itu kan kalau pandangan dari segi sains ya, dari berbagai macam orang yang berwenang kayak BMKG dan juga para peneliti dari akademisi secara sains begitu. Yang aku pengen tanya sebenarnya, kalau dari sisi spirit, sebenarnya ada nggak sih sebenarnya pesan dari leluhur suci terkait dengan potensi bencana di masa depan? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Sobat Time Travel dan siapapun kalian yang menonton selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Di episode kali ini kita mungkin akan lebih mengerucut ya pembahasannya, karena mungkin kemarin kita masalah peradaban, situs-situs bersejarah, bahkan sampai virus. Sekarang kok Time Travel bahasnya beginian gitu, kok kayak loncat-loncat yang kemarin aja banyak yang belum dilanjutin ya. Tapi begitulah, karena kita atas izin Yang Maha Kuasa. Jadi dengan izin Yang Maha Kuasa, perjalanan saya secara spiritual itu berlanjut mas. Sampai akhirnya saya berjalan, kemudian berarti di salah satu titik, yaitu berada di wilayah pesisir selatan Pulau Jawa. Awalnya di situ, kemudian saya melihat ke selatan, kemudian saya ngeliat ke arah lebih baratnya lagi, dan ada di sepanjang itu sampai ke arah barat sana, mungkin ke arah Sumatera kali ya. Awalnya kayak Fata Morgana yang saya maksud tuh kayak aspal yang lagi di tengah hari gitu, kayak gitu lah. Nah, awalnya saya lihat kayak gitu, kemudian lama-lama jadi ada bayangan hitam. Cuman saya nggak tahu itu ada apa sih di sana gitu. Kemudian saya langsung mau memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk diberi petunjuk lah maksud dari itu apa. Kemudian setelah saya mohon, nggak tahu gimana, ada salah satu orang tua yang itu leluhur suci. Beliau dengan perawakan yang sangat bijaksana, dengan sangat yang baik, murah senyum, bercahaya sekali. Beliau nyamperin saya, kemudian disitulah terjadi interaksi yang pada akhirnya beliau mau memberikan informasi-informasi yang terkait dari apa yang saya pengen tahu tentang bayangan hitam itu. Kemudian beliau bilang ke saya, coba kamu lihat apa yang sedang kamu perhatikan itu. Lihatnya maksudnya lebih detail. Ternyata awalnya saya pikir bayangan hitam itu cuma berada di permukaan laut atau mungkin berada di bawah laut. Ternyata dari bimbingan beliau, saya ngelihat
jauh lebih dalam itu adanya di bawah permukaan tanah, adanya di bawah tanah itu sendiri, dan itu cukup dalam, nggak tahu berapa ratus meter atau berapa kilometer kedalamannya. Nah, jadi bayangan yang saya lihat itu ternyata semacam itu lipetan yang dimaksud tuh kayak ibaratnya ada 2 lembar kertas yang saling bertumbukan. Nah, kan pasti ada garisnya. Iya. Itu yang dimaksud. Itu yang saya lihat. Saya tanya ke beliau, itu apa gitu. Kemudian beliau menjelaskan itu adalah bagian dari lempeng-lempeng bumi yang saling bertemu, yang mungkin ya apa ya, bertemu akhirnya ada itunya, lipatan itu. Beliau bilang, coba perhatiin lebih jauh lagi, bukan cuma di sini. Saya lihat dari wilayah itu sampai ke lebih baratnya lagi, itu panjang mas. Tapi sampai sana ada titik di mana dia makin kecil volumenya. Gitu. Di sini besar banget lah. Nah, beliau bilang, coba kamu perhatikan di tempat-tempat yang lain lagi. Gitu. Terus saya lihat dengan izin Yang Maha Kuasa, saya ngeliat ternyata banyak sekali bayangan-bayangan itu atau lipatan-lipatan itu yang ada di mungkin seantero bumi kali ya. Tapi kan yang sejauh yang bisa saya amati sekeliling Pulau Jawa. Ternyata banyak, gak cuma di situ aja. Terus saya tanya, kenapa saya lihat cuma ada di sini yang paling jelas, yang paling besar? Beliau bilang, ya karena kamu hidupnya di sini, karena apa yang lagi kamu lihat ya paling dekat ya di sini gitu. Terus saya tanya lagi, itu apa sebenarnya gitu? Kenapa bisa begitu? Beliau cuma senyum, beliau bilang itu kalau sesuatu kerak bumi atau lempeng-lempeng bumi itu saling bertemu, pasti akan ada masa di mana terjadi aktivitasnya. Nah, kalau udah begitu, maka efeknya akan mengakibatkan aktifnya aktivitas vulkanik maupun tektonik yang berada di permukaan tanah itu sendiri. Nah, kalau kayak mereka nih para peneliti dan yang berguna tentang definisi segala macam itu, mereka kan sudah bisa mengetahui ya kayak ada siklus 400 tahunan lah. Ya kita sudah ada perhitungan. Tapi dari kalangan mereka sendiri, mereka itu tidak bisa mengungkapkan satu hal yang pasti tentang kapan terjadinya. Nah, ini kan berhubungan ketemu dengan beliau itu mengeluarkan sebenarnya kapan sih terjadinya? Karena kalau dari ini kan kelihatan nih, kalau dari sains secara hitungan, tapi kalangan sains pun tidak pernah meyakinkan gitu bahwa akan terjadi kapan. Oke. Pertanyaan yang sama juga saya ajukan kepada beliau. Beliau itu cuma senyum mas, karena beliau murah senyum ya. Beliau cuma senyum, tapi beliau nggak ngomong banyak. Yang beliau sampaikan ke saya itu cuma kapannya tuh tergantung pemicunya kata beliau. Nah, ini kan juga kan kayak di belakangan ini kan orang suka menyebutkan, bukan suka ya, tapi mulai menyebutkan sebuah keresahan bahwa di akhir tahun ini akan ada banyak yang perlu diantisipasi, terutama menyangkut prediksi atau ramalan. Gitu. Orang-orang bilangnya kan kita harus waspada nih akhir tahun ini, entah nanti terjadi sesuatu atau tidak. Apakah kejadian itu juga terkait dengan apa? Saya tadi belum jawab kapan terjadinya. Ya. Ketika beliau udah menjelaskan itu, kemudian di akhir beliau bilang semua itu kehendak Yang Maha Kuasa, tapi lagi-lagi tergantung pemicunya. Jadi selama ini alam selalu memberikan tanda-tandanya, tapi kan kita juga nggak tahu apakah itu tanda-tanda untuk ini, apakah itu tanda-tanda untuk hal yang lainnya. Beliau sih kurang lebih intinya ngomong begitu. Terus dengan apa yang Mas Anton tanya itu juga bersambung dengan apa yang beliau sampaikan. Pada intinya adalah kamu semuanya, maksudnya manusia itu harus selalu ingat kepada Tuhan yang menciptakan segalanya. Gitu. Kita selalu berdoa, selalu mohon perlindungan, keselamatan, pertolongan, hal-hal yang seperti itu. Kemudian beliau juga menyampaikan pun juga dengan kewaspadaan manusia itu sendiri. Jadi kalau udah ingat kepada Yang Maha Kuasa, maka jangan lupa juga untuk waspada untuk apa? Waspada untuk melihat keadaan sekeliling kita, entah dari fenomena alam kah, atau mungkin bahkan dari fenomena manusia itu sendiri. Intinya beliau cuma ngomong gitu sih mas.
karena kan ada keresahan-keresahan yang semacam ini yang perlu apa ya, berhubung mungkin Alif ketemu dengan beliau berdiskusi mungkin. Iya. Karena kalau misalkan ditanya-tanya tentang kapan sih ya, itu bukan kehendak kita. Iya. Itu walaupun mungkin Yang Maha Kuasa menjadikan alam itu ada tanda-tandanya untuk kita yang hidup di sini. Jadi kesana tidak mendahului nanti. Emang kita tidak boleh mendahului, karena kita bukan siapa-siapa, kita bukan Tuhan. Ada lagi yang mau diceritakan dari pesan-pesan beliau terkait fenomena kelenteng ini? Sebenarnya panjang pesan-pesan atau mungkin pelajarannya. Cuman lagi-lagi semua tuh ada batas-batasnya, ya kurang lebih itu aja mungkin untuk episode kali ini. Oke, Ali Sobat Time Travel itu mungkin bisa menjadi semacam apa ya, pengingat lagi lah tentang pesan-pesan leluhur untuk kita selalu eling dan waspada terhadap situasi-situasi yang akan kita jelang nanti di akhir tahun. Bukan cuma untuk akhir tahun. Bukan ya? Oh iya, dan masa yang akan datang dan seterusnya. Betul. Jadi betul. Jangan sampai yang nonton salah persepsi ya. Iya. Bukan cuma untuk akhir tahun. Iya. Terjebak di situ doang. Tapi untuk seterusnya. Intinya selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa, selalu waspada. Ya betul. Dan keseimbangan alam itu sendiri harus menjaga alam. Bisa. Oke, Sobat Time Travel, aku pikir cukup ya Nif ya. Udah cukup ya. Sobat Time Travel, semoga ini episode ini menjadi satu hal yang mengingatkan kita kembali. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan episode-episode kita yang terbaru. Sampai kita bertemu lagi di episode selanjutnya membahas bidang-bidang yang lainnya yang kita juga nggak tahu lagi tuh tema-temanya apa lagi. Oke Sobat Time Travel, sampai kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.